A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus siswa-siswi SMP Islam Atira Bukit Baruga serta Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah zat pencipta kita yang memberikan segala nikmat agar kita selalu bersyukur kepadanya, dan alhamdulillah kita masih dipertemukan dengan bulan yang penuh dengan keistimewaan. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah qudwah kita dari segala aspek kehidupan, baik dari segi peribadatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, begitu juga dengan aspek muamalah, bergaul dengan sesama manusia. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentu setiap tahun ketika Allah memberikan kita umur yang panjang, kita diberikan kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Dan ini adalah sebuah keistimewaan bagi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak diberikan kepada umat-umat yang terdahulu. Umat terdahulu melaksanakan puasa, dan umat Rasulullah juga diperintahkan untuk berpuasa. Namun keistimewaan yang diberikan tentu berbeda. Kalau sebelum-sebelumnya syariat berpuasa bukan cuma menahan haus dan dahaga. Ketika Ibunda Isa alaihissalam berpuasa dengan cara tidak berkata-kata. Sedangkan Nabi Daud alaihissalam berpuasa sehari, berbuka sehari. Dan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disempurnakanlah syariat puasa itu dengan 1 bulan full, yaitu bulan Ramadan. Dan disinilah berkumpul semua keutamaan, mulai dari dosa diampuni dan segala ibadah dilipat gandakan pahalanya. Dan ujung-ujungnya adalah kita akan menjadi insan yang takwa. Hadirin dan hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sudah melaksanakan berbagai banyak persiapan sebelum Ramadan tiba. Dan ketika Ramadan sudah tiba, kita pun senantiasa mempersiapkan diri, memberikan banyak rencana untuk kita pergunakan sebaik mungkin fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satu keistimewaan yang tentu kita tunggu-tunggu dan kita pasti ingin mengejarnya ialah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah sebuah kado istimewa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hanya diberikan di bulan Ramadan. Baik, kita akan bahas keistimewaan Lailatul Qadar. Tentu kita sudah banyak membaca, sudah banyak mendengarkan tausiah-tausiah dari guru-guru kita. Namun kita kembali untuk mengulang apa sebenarnya Lailatul Qadar itu. Baik, yang pertama adalah Lailatul Qadar adalah waktu diturunkannya Al-Quran. Ya, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan kitab ini, dalam artian Al-Quran ini, di malam Qadar atau malam yang penuh keberkahan. Ya. Kemudian oleh karena itu seyogianya
di bulan Ramadan ini salah satu ibadah yang utama kita lakukan adalah memperbanyak tilawah. Mudah-mudahan kita memiliki target untuk menghatamkan Al-Quran sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan, sebagaimana para salafus saleh, ya, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala rela menutup kajian tausiahnya kepada khalayak kaum muslimin demi untuk memperbanyak tilawah di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Ya. Bisa kita bayangkan hadirin, ketika kita bisa maksimalkan Lailatul Qadar ini yang hanya terjadi satu malam, ya, mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, itu setara dengan 1000 bulan, atau kalau kita kalkulasikan dia bagaikan 83 tahun. Ya. Jadi semua amalan yang kita lakukan pada malam itu sebanding dengan kurang lebih 83 tahun kita melaksanakan ibadah tersebut. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Mujahid, Qatadah, dan ulama lain yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan lebih baik dari 1000 bulan adalah salat dan amalan pada Lailatul Qadar. Jadi amalan apapun yang akan kita lakukan di bulan Ramadan, khususnya di malam Qadar atau Lailatul Qadar, itu akan bernilai sama dengan peribadatan yang kita lakukan selama 1000 bulan. Kemudian yang berikutnya atau yang ketiga adalah Lailatul Qadar adalah malam yang penuh keberkahan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul mubarakah, Inna kunna mundirin. Ad-Dukhan ayat yang ketiga. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Ya. Malam penuh keberkahan itu adalah malam Lailatul Qadar yang hanya terjadi pada bulan Ramadan. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah malaikat dan juga ar-ruh, yaitu malaikat Jibril turun pada Lailatul Qadar. Ya. Keistimewaan Lailatul Qadar ini ditandai dengan turunnya malaikat dan turunnya penghulu para malaikat, yaitu Jibril alaihi wassalam. Allah Ta'ala berfirman, Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril. Ar-ruh sama dengan malaikat Jibril. Kemudian banyak keberkahan yang turun ketika Lailatul Qadar terjadi. Ya. Dengan ditandai dengan malaikat yang turun dan menghadiri tempat-tempat kaum muslimin, yang mana kaum muslimin itu melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian yang kelima adalah Lailatul Qadar disifati dengan salam. Ya. Sebagaimana Allah melanjutkan firman-Nya dalam surah Al-Qadar, Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Jadi orang-orang yang beribadah khususnya pada bulan Ramadan dan tepat pada Lailatul Qadar, maka akan merasakan kesejahteraan, ketentraman jiwa, dan keselamatan jiwa serta raganya. Kemudian yang keenam adalah Lailatul Qadar adalah malam dicatatnya takdir tahunan. Sebagaimana Allah berfirman, Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan
segala urusan yang penuh hikmah. Surah Ad-Dukhan ayat yang keempat. Sebagaimana Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menerangkan bahwa pada Lailatul Qadar akan dirinci di Lauhil Mahfuz mengenai penulisan takdir dalam setahun. Ya. Jadi Allah kembali merinci takdir hamba-hambanya pada malam Qadar atau Lailatul Qadar. Kemudian yang ketujuh adalah dosa setiap orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melaksanakan salat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Jadi dengan penuh keimanan kita bisa melaksanakan semua amalan-amalan ibadah, khususnya amalan ibadah sholat, kemudian tilawah Al-Quran dan sedekah. Apakah semua kaum muslimin bisa atau berhak mendapatkan Lailatul Qadar? Tentu jawabannya iya. Karena kaum muslimin yang lebih berhak untuk berpuasa pada bulan Ramadan yang penuh dengan keimanan. Tapi pertanyaannya adalah, jamaah sekalian, kita telah melalui beberapa bulan Ramadan. Coba kita perhatikan, awal-awal Ramadan tentu disambut dengan kegembiraan, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Pekan pertama semua orang berbondong-bondong ke masjid untuk melaksanakan tarawih. Begitu juga dengan sholat subuh, yang mana bulan-bulan sebelum bulan Ramadan tentu masjid sangat jarang dipenuhi oleh jamaah pada sholat subuh. Tapi ketika awal Ramadan, semua itu terasa sangat menggembirakan, sangat sukacita, karena kaum muslimin sangat kuat keimanannya untuk melaksanakan semua amalan ibadah pada bulan Ramadan. Tetapi sayang demi sayang, hari-hari berlalu di bulan Ramadan dan tiba saatnya di akhir-akhir bulan Ramadan, entah kenapa kaum muslimin semakin berguguran untuk kembali meramaikan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi adalah tinggal beberapa orang kaum muslimin yang bertahan untuk meramaikan dan menghidupkan malam-malamnya di bulan Ramadan, khususnya di 10 terakhir bulan Ramadan. Ini adalah sebuah kerugian. Jadi bukan hal yang mudah untuk mampu bertahan di akhir Ramadan, dan bukan hal yang mudah bagi kaum muslimin untuk mampu beribadah di bulan Ramadan, terkhusus pada malam Lailatul Qadar. Misal kita bayangkan ketika kita ingin melakukan sebuah perlombaan balapan, baik itu balapan motor atau kuda. Di awal-awal kita pacu kuda kita secepat mungkin. Ya. Kemudian semakin kita melaju dan ingin mencapai garis finish, tentu kita akan lebih kencang lagi supaya kita menjadi juara yang pertama. Tapi coba kita perhatikan ketika di bulan Ramadan, kita kencang di awal-awal Ramadan, tapi di akhir kita sudah mulai melemah. Meskipun kita semua akan finish, kita semua akan menyelesaikan target kita untuk melaksanakan bulan puasa, tapi tidak semua akan merasakan nikmatnya kado istimewa dari Allah, yaitu malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu kuncinya, kaum muslimin jamaah sekalian, perbaikilah niat yang pertama di bulan Ramadan ini
jangan karena kita ingin ikut-ikutan meramaikan masjid, jangan karena kita ingin ikut-ikutan berpuasa sehingga kita melaksanakan ibadah, tapi lakukanlah karena lillahi ta'ala. Dan mudah-mudahan nantinya kita akan dikuatkan sampai di akhir Ramadan. Tidak pernah terputus kita punya amalan, bahkan malah bertambah 2 kali lipat atau bahkan berapa kali lipat. Itu adalah kunci yang pertama untuk mampu istiqomah mendapatkan malam qadar. Kemudian jemaah sekalian, setelah kita mengetahui bahwa keutamaan bulan Ramadan adalah adanya malam qadar, malam keberkahan, malam kemuliaan yang diganjar sama dengan peribadatan kurang lebih 83 tahun. Lantas pertanyaannya, di manakah atau kapankah Lailatul Qadar itu kemungkinan besar akan Allah turunkan? Ya, tentu sesuai dengan sabda Rasulullah SAW bahwa malam Lailatul Qadar itu kemungkinan besar akan terjadi di 10 akhir Ramadan. Ya, oleh karenanya di akhir-akhir Ramadan jangan kita kendorkan kita punya ibadah. Justru Rasulullah sang penyelamat kita memberikan betul-betul contoh yang sangat-sangat hakiki bahwa beliau sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi di akhir Ramadan beliau menghidupkan Ramadannya, ya, dan ikut membangunkan seluruh keluarganya untuk menghidupkan malam-malam 10 akhir Ramadan. Kemudian tadi yang pertama bahwa keutamaan malam qadar adalah adanya Al-Quran diturunkan. Ya, wajar ketika di setiap bulan Ramadan sebagian dari kaum muslimin ada yang memperingati nuzulul Quran, yaitu turunnya Al-Quran. Beberapa dari mereka memperingati nuzulul Quran di malam ke-17 Ramadan. Ya. Namun kami pribadi lebih kepada pendapat dari Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam bukunya Sirah Nabawiyah. Ya. Ini adalah salah satu buku pegangan yang wajib bagi kaum muslimin yang ingin mengidolakan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya. Janganlah kita ketika datang bulan Ramadan kita malah menjadi pelakor. Apa itu pelakor jemaah sekalian? Pecinta lagu Korea. Ya. Malahan hal-hal yang harusnya kita kurangi malah kita tambahkan di bulan Ramadan. Dan sebaliknya harusnya amalan yang harus kita tingkatkan malah kita kurangi. Ini adalah sebuah kerugian yang tentunya akan membawa kita ke jurang kehancuran. Ini adalah edisi pertama dari Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Beliau mengatakan setelah beliau melakukan tracking atau mencari menghitung-hitung atau menghisap, ya, kapan Al-Quran diturunkan, ya, sesuai dengan dalil tadi bahwa Al-Quran diturunkan pada malam Qadar dan diturunkan pada bulan Ramadan, ya. Sehingga Syekh rahimahullah mencari, ternyata sesuai dengan hadis juga Rasulullah SAW bahwa malam Qadar itu kemungkinan besar terjadi di 10 akhir Ramadan dan pada malam-malam ganjil. Ya. Tidak apa-apa ketika ada kaum muslimin, ada juga yang berpendapat bahwa malam turunnya Al-Quran pertama kali ketika Rasulullah berada di Gua Hira adalah malam ke-17 Ramadan. Ya. Namun kami juga sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Al-Mubarakfuri bahwa Al-Quran pertama kali turunkan pada malam Al-Qadar dan pada waktu itu terjadi pada hari Senin malam ke-21 Ramadan. Ya. Kenapa dalam
terjadi pada malam ke-21 Ramadan, karena sesuai dengan hitung-hitungan Syekh Al-Mubarakfuri dan sesuai dengan dalil-dalil petunjuk Rasulullah SAW, bahwa malam Qadar kemungkinan besar terjadi di 10 akhir Ramadan dan terjadi di malam-malam ganjil. Kenapa pada hari Senin? Karena suatu ketika Rasulullah ditanya tentang puasa Senin dan Kamis. Mengapa Rasulullah suka melaksanakan puasa pada hari Senin dan Kamis? Dan Rasulullah menjawab, karena pada hari Senin adalah hari saya dilahirkan, kata Rasulullah, dan hari Senin pula adalah hari ketika saya mendapatkan wahyu pertama atau Al-Quran. Oleh karenanya hari Senin yang terjadi pada 10 akhir Ramadan pada masa Rasulullah ternyata salah satunya terjadi di malam ganjil, yaitu malam ke-21. Oleh karena itulah mengapa Syekh berpendapat bahwa Al-Quran menurut beliau diturunkan pertama kali di malam ke-21 Ramadan. Allahu a'lam bishawab. Baik, jemaah sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga sebuah amalan yang perlu kita tingkatkan khususnya pada bulan Ramadan tahun ini, yang mana bulan Ramadan tahun ini sangat berbeda di bulan Ramadan yang lalu. Namun kemuliaan bulan Ramadan tahun ini tidak akan berkurang dari apa kondisi yang terjadi pada hari ini, yaitu mewabahnya COVID-19, yang mana kaum muslimin sebagiannya tidak melaksanakan tarawih di masjid, karena ini adalah salah satu bagian dari imbauan dari pemerintah. Namun jangan sampai dalam keadaan ini kita malah bermalas-malasan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, inilah waktu yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah situasi yang mana kita harusnya lebih tingkatkan ibadah kepada Allah dan bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu amalan utama selain salat dan tilawah pada bulan Ramadan adalah menghidupkan atau melaksanakan sedekah. Ya. Mengapa melaksanakan sedekah? Apalagi di masa wabah ini, banyak saudara-saudara kita yang sangat kesulitan untuk mendapatkan kembali pekerjaannya, dan tentunya akan sangat sulit bagi mereka untuk mendapatkan makanan. Disinilah pentingnya solidaritas kita sebagai kaum muslimin untuk meringankan beban-beban saudara-saudara kita. Allah berfirman dalam surah Al-Balad ayat 11-14, "Laqatahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah fakku raqabah aw it'amun fi yawmin dhi masqabah." Tetapi dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Yaitu melepaskan budak dan perbudakan, atau memberi makan pada hari kelaparan. Al-Balad ayat 11-14. Jadi tafsir zi masghabah adalah memberi makan pada hari kelaparan. Jadi menurut berbagai ulama rahimahullah ta'ala, bahwa zi masghabah adalah hari di mana orang-orang kesulitan mendapatkan makanan, apakah karena gagalnya panen atau karena kesulitannya untuk mendapatkan pekerjaan sehingga sulit untuk membeli bahan-bahan pokok. Oleh karena itu, di saat wabah sekarang ini termasuk masa-masa bisa digolongkan menjadi masa-masa yang sulit bagi sebagian dari saudara-saudara kita untuk mendapatkan bahan makanan, sehingga kita sebagai kaum muslimin wajib untuk membantu saudara-saudara kita, meringankan beban-beban mereka, dan oleh karena itu kita perlu untuk mengeluarkan sebagian rezeki kita bersedekah kepada mereka. Mari kita renungkan
Bapak Ibu sekalian serta anakku sekalian insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikanlah apa yang perlu kita berikan kepada saudara-saudara kita, terkhusus bahan-bahan pokok. Ya, kita berikan dengan penuh adab, jangan sampai membuat mereka berkecil hati. Ya, kalau perlu kita berikan hadiah atau sedekah itu langsung ke rumah mereka. Iya, supaya mereka tidak merasa terkucilkan atau harga dirinya merasa lebih rendah. Marilah kita tetap menjaga perasaan-perasaan mereka. Jangan sampai kita memberikan sedekah namun kita pula men-share, memfoto seakan-akan ini adalah sebuah bahan yang sangat-sangat merendahkan martabat mereka. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Baik, insyaallah manfaat sedekah di masa-masa seperti ini menurut salah satu ulama yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, sungguh sedekah itu mencegah kematian yang jelek, mencegah malapetaka, sampai sedekah itu melindungi dari orang yang zalim. Ya, jadi banyak keutamaan sedekah yang hanya Allah yang mampu membalasnya, karena sesungguhnya semua rezeki dan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu manfaat sedekah pada masa-masa wabah adalah mencegah kita dari malapetaka atau bala. Mudah-mudahan kaum muslimin kita dijauhkan dari wabah ini, seluruh keluarga kita dan seluruh sahabat-sahabat kita, guru-guru kita, dan kita kembali bisa berkumpul di tempat atau di sekolah kita yang tercinta. Kemudian kita saling berbagi cerita, saling menguatkan satu sama lain, dan saling menasihati satu sama lain. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat wabah ini. Dengan salah satu caranya adalah kita melakukan sedekah. Jemaah sekalian insyaallah dirahmati oleh Allah. Demikian yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi. Dan adapun sesuatu yang keliru, semua datanya dari kami pribadi, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah, dan mudah-mudahan kita mampu menyelesaikan target kita, menyelesaikan semua target ibadah kita di bulan ini, dan kita mampu mendapatkan gelar takwa, dan kita mampu untuk melaksanakan sebaik-baik ibadah pada malam yang diberkahi, yaitu malam Qadar. Dan yang terakhir, saudara-saudaraku sekalian, mari kita saling mendoakan, mudah-mudahan kita kembali ke jalan yang lurus, dan kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang terbaik di akhirat, yaitu surga. Qadallahu wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Assalamualaikum